Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya? Gimana nih Sobat Belajar persiapannya untuk menghadapi ujian UTBK? Semoga Sobat Belajar selalu konsisten ya dalam belajar, karena kan kalau misalnya konsisten belajarnya, pasti Sobat Belajar juga akan lancar nih kalau ngerjain soalnya. Nah Sobat Belajar, kali ini di pelajaran sejarah ketemu lagi sama Kak Abi. Kita akan membahas lebih dalam tentang soal-soal yang sering keluar dalam ujian UTBK. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar lihat nih di sini di belakang Kak Abi nih, kira-kira nih kita akan membahas tentang apa nih? Wah, Kak Abi akan ceritain dulu ya. Melimpahnya kekayaan Indonesia ternyata menjadi daya tarik tersendiri nih Sobat Belajar untuk bangsa-bangsa di negara luar yang ngelihat Indonesia nih sebagai negara tropis kayak gitu. Ternyata negara tropis yang satu ini sebuah negara kepulauan yang ada di dekat garis khatulistiwa memiliki kekayaan yang berlimpah termasuk rempah-rempah, kayak cengkeh, lada gitu yang ada di gambar ini. Terus kemudian inilah yang ternyata nggak ditemukan sama orang-orang di Eropa. Ternyata rempah-rempah inilah yang jarang sekali ada di tanah Eropa kayak gitu. Oleh sebab itulah para pelayar Eropa, mereka berlayar ke Indonesia, mereka berlayar ke negara-negara Asia Timur untuk mencari yang namanya rempah-rempah ini. Karena pada saat itu nih, rempah-rempah nih menjadi suatu komoditi perdagangan yang sangat mahal nih di sana. Jadi mereka sengaja berlayar ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah kayak gitu. Nah, Sobat Belajar, itu pengantarnya nih. Kira-kira kali ini kita akan membahas tentang apa kalau misalnya Sobat Belajar tahu? Karena tadi Kak Abi sudah belajar membahas tentang pelayaran dunia, berarti kita akan ngebahas tentang, nah ini dia, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Kalau misalnya tadi kita lihat, berarti bangsa Eropa tertarik ya sama negara-negara yang ada di Asia Timur. Karena negara-negara yang ada di Asia Timur, contohnya terutama Indonesia, ini merupakan negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang banyak, salah satunya kayak rempah-rempah tadi. Nah, rempah-rempah inilah yang komoditi harganya sangat mahal jika dijual di tanah Eropa kayak gitu. Nah, ternyata di balik itu semua juga ada faktor lain loh Sobat Belajar. Kenapa mereka, para pelayar Eropa juga datang ke Indonesia kayak gitu. Nah, oke, kita lihat ya satu-satu, apa sih yang melatar belakangi mereka semua datang ke Indonesia. Nah, di sini ada latar belakangnya. Nah, kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Nah, ternyata ada banyak hal nih. Selain ada kekayaan Indonesia yang sangat mengundang, kayak misalnya kalau misal kita ambil contoh tumpah nih, misalnya madu tumpah ke tanah, terus berarti mengundang semut datang dong. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi selain adanya rempah-rempah yang melimpah di Indonesia yang akhirnya mengundang bangsa Eropa datang ke Indonesia, di balik itu semua ada juga nih yang melatar belakangi datangnya mereka ke Indonesia, Sobat Belajar. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini ada yang namanya konsep gold, gospel, dan glory. Jadi konsep ini merupakan konsep yang utama nih bagi mereka. Karena konsep ini adalah sebuah ajaran, kayak sebuah ideologi mereka. Gold yang berarti adalah emas atau kekayaan. Gospel yang berarti adalah agama Kristiani. Dan glory yang berarti adalah sebuah kejayaan kayak gitu. Dan kan kalau misalnya ideologi bangsa, setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda-beda nih Sobat Belajar. Nah, begitu juga dengan yang namanya ideologi dari bangsa-bangsa Eropa. Ada gold yang berarti kekayaan. Kita ganti warnanya. Nah, terus ada juga glory yang tadi kejayaan. Nah, terus ada juga gospel nih Sobat Belajar, yang berarti adalah kekristenan atau Kristiani, kita tulis aja. Nah, inilah salah satu yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Ada yang namanya gold, kemudian gospel, dan glory. Nah, ternyata ini menjadi sebuah ideologi mereka untuk menyebarkan kekristenan di berbagai negara di Indonesia, di berbagai negara-negara Asia, bukan Indonesia aja. Nah, Indonesia termasuk di dalamnya, kayak gitu. Nah, ini dia.
terus kemudian gold. Nah, selain itu mereka juga berniat untuk mencari yang namanya kekayaan nih sobat belajar. Karena kan kalau misalnya kekayaan setiap negara pasti pengen negaranya menjadi negara yang kaya kan sobat belajar. Nah, begitu juga dengan negara Eropa. Mereka tujuan utamanya juga mencari kekayaan dan kekayaan ini juga berhubungan sama yang namanya kejayaan. Kalau misalnya mereka negara yang kaya, akhirnya mereka juga memiliki kejayaan kayak gitu. Inilah dia konsep dari gold, gospel, dan glory. Oke, Kak Abi akan lanjut ke slide berikutnya. Apalagi yang mereka cari di dunia? Wah, ini dia juga. Ternyata ada yang namanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Wah, kemajuan ada teknologi deh intinya. Jadi kemajuan teknologi ini yang sangat berpengaruh nih pada pelayaran internasional, terutama datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Karena pada saat itu sudah ada teknologinya nih sobat belajar. Teknologinya apa saja? Nah, ini dia teknologinya banyak banget. Salah satunya ada yang namanya kemajuan teknologi di bidang teropong. Nah, terus kalau misalnya terus ini buktinya yang kedua ada yang namanya teknologi di bidang mata angin atau kompas. Nah, itu merupakan dua teknologi pendukung terbukanya pelayaran internasional. Jadi ada yang namanya teropong, Kak Abi tulisin di sini. Oke. Yang pertama ada teropong. Terus yang kedua ada yang namanya kompas. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya sebuah teori membaca rasi bintang. Membaca rasi bintang. Nah, jadi berkembangnya teknologi ini yang akhirnya membuat mereka, bangsa-bangsa Eropa datang nih ke Indonesia. Karena udah ada yang namanya teropong, terus kemudian udah ada yang namanya kompas, ada yang namanya membaca rasi bintang, which is yang mana kalau misalnya rasi bintang itu bisa nunjukin matahari terbit, terus kemudian akan hujan atau tidak, akan ada badai atau tidak. Nah, itu juga bisa diprediksi dari yang namanya ilmu pengetahuan tersebut. Itulah yang menyebabkan faktor yang menyebabkan mereka juga datang ke Indonesia nih sobat belajar. Jadi selain adanya faktor yang tadi kekayaan di Indonesia yang melimpah, juga ada faktor gold, gospel, dan glory. Kemudian ada faktor berkembangnya teknologi dan informasi kayak gitu. Teknologi dan ilmu pengetahuan kayak gitu. Nah, tapi ada juga faktor yang lain nih, kita lihat ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke, ini dulu. Nah, adanya catatan perjalanan oleh seorang Marco Polo nih sobat belajar. Nah, jadi kalau misalnya catatan perjalanan Marco Polo ini merupakan seorang penjelajah ya, atau bukan penjelajah, lebih tepatnya kayak seorang pelayar internasional, jadi seorang penjelajah dunia kayak gitu. Jadi pada saat itu Marco Polo sudah menjelajah dunia terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil menjelajah dunia, Marco Polo akhirnya menuliskan di dalam sebuah bukunya. Nih, ini dia bukunya. Buku yang ia terbitkan sendiri sebenarnya untuk sebuah jurnal pribadi ya, sebuah catatan perjalanannya beliau kayak gitu. Dan akhirnya catatan perjalanan beliau ini viral nih sobat belajar. Akhirnya banyak orang yang tahu di berbagai belahan Eropa. Nah, karena ada catatan ini, jadi para penjelajah Eropa yang lainnya juga tertarik nih, pengen ngeliat dunia di luar, ada apa aja sih dunia di luar kayak gitu. Kalau misalnya di dunia di luar ada sesuatu yang benar-benar membuat mereka kaya, kenapa mereka nggak datang kayak gitu. Terus ada juga yang pengen nyari harta kayak gitu, yang pengen nyari kekayaan juga menyebarkan kekristenan di berbagai belahan dunia kayak gitu. Nah, itu semua yang membuat catatan Marco Polo ini menjadi sebuah pedoman pendukung nih buat para penjelajah Eropa lainnya untuk menjelajah ke Indonesia, sobat belajar kayak gitu. Nah, ini adalah faktor yang kedua, adalah catatan perjalanannya si Marco Polo kayak gitu.
Nah, terus kemudian di faktor yang keempat atau di faktor yang terakhir, ada yang namanya ini, jatuhnya kota Konstantinopel. Wah, ini kayak sebuah cerita ya, maksudnya kayak sebuah cerita yang fenomenal atau cerita sejarah yang fenomenal pada masa itu. Kalau misalnya sobat belajar tahu, jadi kota Konstantinopel ini yang awalnya dikuasain oleh Kekaisaran Bizantium yang memang menganut sistem agama Kristiani kayak gitu. Nah, itu menguasai kota Konstantinopel ini berabad-abad kayak gitu ya sobat belajar dan perang ini akhirnya perang yang merebut ke kota Konstantinopel ini disebutnya Perang Salib nih Sobat Belajar, yang akhirnya Perang Salib ini menjadi sebuah perang yang sangat lama, menjadi sejarah perang yang sangat lama yang ada di dunia kayak gitu. Jadi dia sekitar kurang lebih abad ke-13 sampai dengan abad ke-17 itu Perang Salib terjadi. Kemudian akhirnya kota Konstantinopel ini, yang tempat di mana terjadinya perang salib akhirnya berhasil ditaklukkan nih ceritanya oleh Kekaisaran Ottoman. Yang mana Kekaisaran Ottoman ini merupakan sebuah kekaisaran Islam nih Sobat Belajar. Jadi, kota yang tadinya dikuasain oleh umat-umat Kristiani, kemudian dijatuhkan oleh, Konstantinopel dijatuhkan oleh Kekaisaran Ottoman yang memang menganut agama Islam pada saat itu. Nah, akhirnya ke jadi kekuasaannya si Eropa di sana di kota Konstantinopel ini menghilang kayak gitu. Karena udah dikuasain oleh Kekaisaran Ottoman kayak gitu. Termasuk nih salah satunya mereka hilangnya yang namanya jalur perdagangan kayak gitu. Terus pelabuhan-pelabuhan penting juga sudah dikuasain oleh Kekaisaran Ottoman. Terus kemudian persediaan rempah-rempah mereka juga sudah mulai pokoknya semuanya dikuasain oleh Kekaisaran Ottoman deh. Jadi akhirnya Eropa, Kekaisaran Bizantium tadi, kota Bizantium tadi ini, mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Nah, inilah yang menyebabkan mereka, bangsa Eropa, memutar otak untuk memikirkan gimana cara mereka untuk mendapatkan hasil rempah-rempah lagi, mendapatkan banyak rempah-rempah lagi, ya udah mereka memutar otak berarti mereka melakukan pelayaran ke bagian timur dunia kayak gitu yang sekarang kalau misalnya disebutnya negara-negara Asia kayak gitu. Nah, itulah keempat faktor yang mempengaruhi pelayaran negara-negara Eropa ke Indonesia nih Sobat Belajar. Jadi ada yang namanya konsep gold, gospel, dan glory. Terus kemudian berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan. Terus kemudian ada juga yang ketiga tadi, apa tuh? Jatuhnya yang ketiga tadi apa? Kita lihat. Nah, catatan perjalanan Marco Polo. Terus kemudian yang keempat baru adanya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Ottoman. Nah, hal itulah yang membuat bahwa negara-negara Eropa mengalami gejolak bahwa mereka harus melakukan ekspansi ke negara-negara lain kayak gitu. Dan ini yang membuat negara-negara Eropa tersebut faktornya akhirnya datang ke Indonesia kayak gitu. Nah, kayak gitu ya sobat belajar. Nah, itulah yang akhirnya membuat negara-negara Eropa ini nih, ada nggak sih di sini? Oh, ini peta lama. Negara-negara Eropa akhirnya datang ke Indonesia untuk menjajah, berdagang, mencari rempah-rempah, kayak gitu. Terus kemudian sekaligus menyebarkan agama Kristiani, kayak gitu. Nah, itulah faktor yang membuat mereka akhirnya datang nih ke Indonesia. Kayak gitu, sahabat belajar. Nah, kita lihat di sini. Wah, kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia ini banyak banget ya sobat belajar. Kalau misalnya kita lihat kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia, mereka berhasil memonopoli perdagangan, kemudian mereka berhasil mengendalikan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sebelumnya. Kak, ditulisin aja di sini. Oke. Oh iya, kalau misalnya yang pertama adalah yang pertama mereka adalah berhasil menguasai. Nah, menguasai perdagangan atau memonopoli perdagangan. Monopoli disambung, sorry.
Nah, terus kemudian mereka juga berhasil, yang namanya menguasai kerajaan-kerajaan. Jadi kayak awalnya tuh politik diplomasi nih sama raja-raja, tapi cepat, lambat laun, pejuang-pejuang Eropa lagi, penjajah-penjajah Eropa akhirnya, melakukan intervensi untuk, menguasai kerajaan-kerajaan tersebut. Jadi menguasai kerajaan Nusantara. Nah, menguasai kerajaan Nusantara. Kemudian mereka juga yang namanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Nah, ini merupakan hal-hal yang mereka lakukan, di Indonesia nih. Mereka melakukan benar-benar yang namanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, menguasai perdagangan Indonesia, termasuk monopoli perdagangan. Berarti apa? VOC kan? Berarti kan itu kan perusahaan dagang Belanda yang berhasil memonopoli perdagangan Indonesia. Bahkan bukan cuman perdagangan, tapi hampir semuanya. Kayak penarikan pajak, terus kemudian menyuruh, nanam, kayak gitu. Terus kemudian banyak sekali yang, VOC lakukan, kayak gitu. Nah, inilah, hal-hal yang, mereka lakukan nih di Indonesia nih, Sobat Belajar. Jadi hal-hal tersebut yang akhirnya, membuat menjadi kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh mereka. Nah, kebiasaan ini, akhirnya membuat, apa sih namanya, masyarakat Indonesia terbiasa yang sama yang namanya, penjajahan, kayak melakukan tanam paksa, kayak gitu. Terus, kalau misalnya sistem perdagangannya sudah dikuasain oleh negara lain, kayak gitu. Tapi lama-kelamaan juga, kebiasaan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, Sobat Belajar. Sangat, merugikan, kayak gitu. Jadi kan, masa kekayaan alam Indonesia, tapi hasilnya malah dibagi sama warga asing gitu loh. Coba Sobat Belajar bayangin gimana sedihnya pada masa itu, pada masa penjajahan itu. Nah, inilah dia kekuasaan-kekuasaan bangsa Eropa yang benar-benar berhasil menguasai banyak sekali bidang di Indonesia kayak gitu. Termasuk di dalamnya adalah bidang pemerintahan kayak gitu, Sobat Belajar. Oke, kita akan nah, itulah kekuasaan bangsa Eropa yang ada di Indonesia nih Sobat Belajar. Gimana? Sudah mulai paham kan kalau misalnya bangsa Eropa tuh datang ke Indonesia latar belakangnya yang tadi. Selain banyaknya yang namanya rempah-rempah Indonesia, selain kayanya kekayaan alam Indonesia, selain melimpahnya sumber daya alam Indonesia, ternyata mereka juga mempunyai misi kayak gitu. Nah, misinya yang tadi, memperkaya diri mereka dengan gold, terus kemudian menyebarkan kekristenan dengan gospel, kemudian pengen mereka berjaya berarti dengan glory kayak gitu, dan itu menjadi sebuah pendorong yang sudah cukup berhasil gitu loh, ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi, terus kemudian adanya catatan perjalanan si Marco Polo, terus kemudian yang terakhir adanya yang namanya itu, jatuhnya kota Konstantinopel yang akhirnya berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman atau Kekaisaran Islam kayak gitu, yang akhirnya ke umat-umat Kristiani di sana pusing nih gimana nih kita bisa berjaya lagi. Akhirnya mereka menyebarkan Kristiani ke negara lain atau ke belahan bumi lain di belahan bumi timur atau sekarang juga disebut Asia Timur atau Indonesia kayak gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi terjadinya atau datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, Sobat Belajar. Nah, sudah mulai mengerti kan tentang konsepnya. Jadi, Sobat Belajar kalau misalnya mau jawab UTBK nih, Sobat Belajar harus ngerti dulu tentang konsepnya. Jadi, konsepnya mereka datang ke Indonesia tuh karena apa? Alasannya apa? Yang melatar belakanginya tuh apa? Nah, akhirnya setelah kita udah tahu, baru deh kita bisa menjawab soal-soal UTBK-nya. Oke, sekarang kita coba jawab ya, Sobat Belajar, tentang pelajaran UTBK-nya tuh kayak gimana. Nah, ini dia nih. Kita bahas ya dengan nomor 1. Oke, pada tahun 1811, kita baca bareng-bareng.
seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia telah berhasil direbut oleh. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembahasan atau sebelum kita isi, Kak Abi mau di sini sobat belajar di rumah juga menjawab gitu loh. Jadi sobat belajar di rumah juga memikirkan dulu nih sebelum Kak Abi jelasin. Nah, jadi sistemnya sekarang setiap Kak Abi ngejelasin soalnya, setiap kita baca soalnya, Kak Abi akan kasih waktu sekitar beberapa detik buat kalian menjawab. Kayak gitu ya. Oke, sekarang Kak Abi kasih waktu buat beberapa kalian menjawab. Sekitar 10 detik aja. Boleh dipikirkan, misalnya pada tahun segini, 1811, wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia telah berhasil direbut oleh siapa nih? Wilayah kekuasaan Belanda berhasil direbut oleh siapa? Hayo. Jadi, sudah ada yang bisa menjawab? Oke, Kak Abi langsung jawab ya di sini. Jadi, ternyata pada saat Belanda menguasai Indonesia, kekuasaannya akhirnya diserang juga nih sama Inggris. Jadi pada saat Belanda di Indonesia, Inggris pun datang ke Indonesia untuk menjajah juga. Dan ternyata penjajah Inggris yang datang adalah jawabannya nih Alfonso de Albuquerque, bukan. Karena dia penjajah dari negara Latin. Terus kemudian Lord Minto, bukan. Bartholomew Dias, bukan. Christopher siapa? Christopher Columbus juga bukan. Nah, ini dia. Thomas Stanford Raffles. Nah, beliau adalah ini seorang penjelajah dari negara Inggris yang akhirnya berhasil menyandarkan kapalnya di Batavia yang akhirnya bertemu dengan kekaisaran lagi, bertemu dengan penjajahan Inggris Belanda pada saat itu yang sudah ada di Indonesia. Nah, oke, ini adalah soal nomor 1 dan soal ini Kak Abi kasih tahu lumayan sering keluar di beberapa soal-soal ujian UTBK atau SBMPTN sebelumnya. Nah, soal tipe kayak gini lumayan sering keluar. Jadi sobat belajar harus di bold, di underline, kalau perlu dilingkarin nih satu soal. Kalau soal ini sering keluar, jadi jangan salah lagi. Maksudnya jangan karena satu soal, walaupun karena sobat belajar udah belajar, terus satu soal yang udah dipelajarin salah, itu menurut Kak Abi sangat wasting ya, sayang banget kayak gitu. Jadi jangan sampai salah. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini dia soal yang berikutnya, soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Salah satu isi perjanjian Saragossa tahun 1521 adalah, nah sobat belajar bisa mikirkan dulu isi perjanjian Saragossa. Kakak Abi kasih waktu kurang lebih 10 detik untuk menjawabnya. Kita lihat yang A. Wilayah kekuasaan bangsa Spanyol dan India. Yang B. Eropa adalah pusat peradaban. Yang C. Batas wilayah blok barat dan blok timur. Yang D. Bumi terdiri dari Eropa dan Arab. Yang E. Bumi dibagi atas 2 pengaruh, yaitu pengaruh Spanyol dan Portugal. Oke, sudah menjawab? Nah, ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Bumi dibagi menjadi 2 pengaruh Spanyol dan Portugal. Jadi pada saat itu ternyata nih Spanyol dan Portugal kan merupakan sebuah 2 negara yang pada saat itu sudah memegang teguh yang namanya sistem pelayaran dunia nih. Makanya kalau misalnya ada Spanyol dan Portugal, mereka nih 2 negara yang awalnya melakukan ekspansi ke negara luar, ke negara Asia. Jadi kalau misalnya sobat belajar tahu untuk wilayah Spanyol adalah wilayah bagian barat dan wilayah Portugal atau Portugis di bagian timur kayak gitu. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini dia nomor 3, soal sebab akibat. Nah, jenis soal sebab akibat ini juga sering keluar nih sobat belajar. Kita baca ya bareng-bareng. Portugal merupakan negara Eropa pertama yang menduduki kota Malaka pada dekade pertama abad ke-16 tanpa menghadapi kendala berupa persaingan dengan negara-negara Eropa lainnya. Yang sebabnya, pada saat yang sama Inggris hanya tertarik untuk menguasai Kalimantan Barat dan Belanda lebih tertarik untuk datang ke Ambon untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Silakan dijawab.
Mhm. Oke, waktunya sudah habis. Kak Abi akan menjawab di sini. Jadi, ternyata Portugal merupakan negara Eropa pertama yang menduduki kota Malaka pada dekade pertama abad ke-16. Ini merupakan sebuah kebenaran karena lanjut tanpa menghadapi kendala berupa persaingan dengan negara-negara Eropa lain. Karena Portugal pada saat itu sudah datang nih ke negara Eropa, sudah datang ke negara Asia, terutama di Selat Malaka kayak gitu. Karena pada saat itu Portugis atau bangsa bangsa Portugis atau negara Portugal merupakan negara pertama yang datang ke Asia kayak gitu. Negara Eropa pertama yang datang ke Asia. Nah, terus sebabnya adalah pada saat yang sama Inggris hanya tertarik untuk menguasai Kalimantan Barat. Nah, ternyata di sini kita harus waspadai kalimat pada saat yang sama. Nah, ternyata kedatangan Portugis ini jauh lebih dulu datang ke negara Indonesia. Nah, kemudian 1 abad kemudian, bahkan 2 abad kemudian, negara Belanda dan Inggris baru datang nih ke Indonesia. Jadinya rentang waktunya berbeda, sobat belajar. Jadi, nah ininya salah, akibatnya salah. Jadi pernyataan yang kedua salah. Karena Inggris dan Belanda beda masa datangnya sama Portugal. Jadi mereka sangat jauh rentang waktu untuk kedatangannya kayak gitu. Oke, ini salah satu soal yang gampang juga buat dijawab sobat belajar di rumah kalau misalnya ngerjain soal UTBK. Jadi konsepnya harus tahu dulu kalau misalnya kedatangan Inggris kan beda nih sama kedatangan Belanda juga. Nah, lebih beda lagi sama kedatangan Portugal karena Portugal adalah negara pertama di Eropa yang berhasil datang ke Indonesia kayak gitu. Jadi mereka berbeda banget sobat belajar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ya sobat belajar ke soal yang nomor 4. Nah, ini dia soal yang nomor 4 nih. Kita baca bareng-bareng ya sobat belajar. Di bawah ini adalah hak istimewa VOC. Kecuali yang A, hak monopoli. Yang B, hak memelihara angkatan perang. Yang C, hak menghentikan kekuasaan sang raja. Yang D, hak memberikan pengadilan. Yang E, hak mencetak uang. Jadi boleh dijawab dulu sobat belajar di rumah. Kak Abi kasih waktu kurang lebih 10 detik. Gimana? Kira-kira yang mana isinya nih sobat belajar? Hak istimewa VOC nih. Tapi kecuali nih sobat belajar. Wah, harus diperhatikan ya kata kecualinya. Nah, ini dia. Kecuali apa tuh? Kayak gitu. Oke, waktunya sudah 10 detik lewat. Kak Abi akan jelasin ke sobat belajar di rumah. Tapi sebelumnya nih, Kak Abi harus kasih tahu dulu ke sobat belajar. Ternyata nih sobat belajar, VOC itu memiliki hak istimewa nih sobat belajar. Hak istimewanya apaan aja? Jadi karena VOC ini memonopoli perdagangan di Indonesia atau di negara Hindia Belanda, haknya tuh banyak banget sobat belajar. Dari mulai yang namanya mencetak uang, terus kemudian mengatur sistem pemerintahan, terus kemudian mengatur sistem perkebunan juga, terus kemudian hak monopoli perdagangan juga, hak untuk cara sistem berdagangnya, kayak gitu. Jadi semua hampir seluruh sistem pemerintahan ini bisa dibilang diatur oleh VOC. Walaupun konsepnya VOC itu merupakan sebuah perusahaan dagang, tapi mereka benar-benar merambah ke banyak sisi kayak gitu. Nah, itulah yang menyebabkan VOC pada masa itu sangat berjaya, sobat belajar. Oke, sekarang kita jawab ini ya soalnya. Yang A, hak monopoli. Ini benar ya, karena di VOC juga memiliki hak monopoli kayak gitu. Terus kemudian yang B, hak memelihara angkatan perang. Wah, ini benar ya sobat belajar, karena jadi VOC itu juga punya tentara nih sobat belajar. Jadi tentara VOC yang benar-benar di bawah kepemimpinan VOC itu ada tentaranya sendiri. Jadi mereka benar-benar diperuntukkan kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang namanya gejolakan atau pergejolakan di berbagai penjuru Hindia Belanda. Nah, disitulah tentara VOC melakukan gencatannya.
Jadi yang B benar, hak memelihara angkatan perang. Nah, terus kemudian yang C, kita lihat hak menghentikan kekuasaan raja. Apakah ini benar? Kita titikin dulu. Terus kemudian yang D, memberikan pengadilan. Wah, ini juga benar ya, karena di sana VOC pada masa itu juga memberikan sebuah pengadilan. Jadi kalau misalnya ada suatu kelompok masyarakat yang melanggar tata tertib perdagangan, misalnya langsung diadili nih sama VOC. Kenapa kamu melanggar? Seperti itu. Ada yang namanya aturan-aturannya tersendiri. Jadi yang pernyataan yang dia adalah benar. Terus kemudian yang E, hak mencetak uang. Benar juga, sobat belajar. Jadi ternyata selain sebagai pengendali ekonomi nih, VOC juga selain pengendali perdagangan, maksud kami, VOC juga bisa mengendalikan ekonomi, sobat belajar. Jadi mereka juga mencetak uang. Wah, kayak benar-benar monopoli banget ya. Jadi udah perdagangannya di mereka yang pegang, pemerintahannya hampir mereka yang pegang, kemudian keuangan negara dan perekonomian pun hampir VOC yang pegang. Nah, itu merupakan kebenaran. Tapi yang tidak bisa dilakukan adalah menghentikan kekuasaan raja nih, sobat belajar. Nah, jawabannya yang C ya. Nah, yang C itu si VOC tidak punya hak dong buat menghentikan kekuasaannya raja. Tetapi walaupun VOC tidak punya hak, yang namanya kelicikan VOC itu juga untuk menghentikan kekuasaannya raja ada nih. Mereka ya mengadu domba, politik adu domba seperti itu yang dilakukan oleh VOC. Tapi kalau untuk haknya sendiri mereka tidak punya. Berarti jawabannya yang C, sobat belajar. Oke, gampang kan kalau misalnya kita udah tahu konsepnya. Jadi tinggal lihat. Oh, ternyata yang C yang salah kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 5 ya, sobat belajar. Nah, ini dia nomor 5. Oke, di nomor 5 ini kita baca soalnya bareng-bareng. Persamaan antara Daendels dan Raffles antara lain apa nih kedua gubernur jenderal Hindia Belanda ini? Kita lihat yang A, bersikap anti-feodalisme. Yang B, menolak gagasan liberalisme. Yang C, mendukung dipulihkannya kedaulatan raja-raja pribumi. Yang D, melanjutkan politik ekonomi VOC. Yang E, berkuasa di Hindia Belanda dalam waktu yang lama. Silahkan dijawab, sobat belajar. Kami kasih waktu kurang lebih 10 detik lah buat sobat belajar memikirkannya dulu. Kira-kira yang mana ya yang dijawabnya? Apakah anti-feudalism, menolak gagasan liberal, terus kemudian mendukung dipulihkannya kedaulatan raja-raja, atau yang D, atau yang E? Oke, ternyata waktunya udah habis. Kak Abi langsung coba menjawab di sini. Jadi kan kalau misalnya kita tarik kesimpulan, gambaran umumnya dulu nih, VOC kan berarti perusahaan dagang Belanda. Yang jelas-jelas mereka menganut sistem liberalisme. Wah, berarti kalau misalnya menolak gagasan liberal berarti salah. Karena mereka menganut sistem liberal kayak gitu. Terus kemudian yang A, bersikap anti-feudalism. Ini tidak juga ya, sobat belajar, karena mereka benar-benar feodalisme gitu loh, bukan yang anti terhadap feodalismenya. Terus kemudian di antara C, D, dan E nih, yang mana nih kira-kira sobat belajar yang benar? Kita lihat sama-sama. Yang C, mendukung dipulihkannya kedaulatan raja-raja pribumi. Wah, ini enggak dong. Kalau misalnya mereka mendukung mendukung raja-raja agar kekuatannya balik, berarti sama aja mengguncang posisi mereka sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda kayak gitu. Berarti enggak ya yang C. Terus kemudian yang D, kita lihat melanjutkan politik ekonomi VOC. Ini merupakan benar ya sebenarnya, melanjutkan politik ekonomi VOC. Yang E, berkuasa di Hindia Belanda dalam waktu yang lama. Wah, ini kedua-duanya agak benar nih. Kira-kira yang mana yang paling benar? Kita lihat. Melanjutkan politik ekonomi VOC, berkuasa di Hindia Belanda dalam waktu yang lama. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya, sobat belajar. Karena kenapa bukan yang D nih? Karena politik ekonominya ini memang sudah tersistem, jadi mereka tidak melanjutkan politik ekonomi, tapi mereka benar-benar menjadi seorang gubernur di sana.
Gubernur Hindia Belanda kayak gitu. Bukan hanya melanjutkan politik ekonomi kayak gitu Sobat Belajar. Nah, sudah tahu jawabannya kan? Jadi kesamaan si Raffles dan si Daedalus di Indonesia kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Mhm. Nah, ini dia. Soal nomor 6 nih Sobat Belajar, soal sebab akibat lagi. Kita baca bareng-bareng. Sistem culture stelsel diharapkan oleh Van den Bosch akan dapat mendatangkan keuntungan dengan cara yang lebih sesuai dengan adat kebiasaan tradisional lokal. Sebab hakikat dari culture stelsel adalah bahwa penduduk sebagai ganti membayar pajak tanah sekaligus harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang dinilainya sama dengan pajak tanah itu. Nah, kira-kira gimana nih? Kita lihat. Boleh dijawab dulu? Kak Abi kasih waktu beberapa detik. Oke, sekarang kita jawab ya. Oke, yang pernyataannya kita lihat di sini. Sistem culture stelsel. Culture stelsel ini adalah tanam paksa ya, Sobat Belajar. Bahasa kerennya aja culture stelsel. Jadi sebenarnya adalah sistem tanam paksa yang digencarkan oleh Van den Bosch akan dapat menangkap keuntungan dengan cara yang lebih sesuai dengan adat kebiasaan tradisional lokal. Ini enggak ya, sesuai dengan adat tradisional lokal. Nah, jelas-jelas yang kita tahu bahwa yang namanya tanam paksa ini mengalami banyak sekali paksaan dalam prosesnya, dari mulai cara proses menanamnya, bahkan hasilnya pun langsung diambil sepenuhnya oleh si gerakan VOC ini, oleh si perusahaan dagang VOC kayak gitu. Terus kemudian sebabnya ada apa nih? Kita lihat sebabnya hakikat dari culture stelsel. Jadi culture stelsel adalah sebagai ganti membayar pajak tanah sekaligus dan harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu. Nah, ini merupakan sebuah kebenaran ya. Ini benar. Jadi culture stelsel ini atau tanam paksa ini jadi sebagai upaya untuk pembayaran pajak nih sama yang namanya pemerintah Hindia Belanda kayak gitu. Jadi pajak tanahnya dinilai berapa, terus kemudian itulah yang akan harus dibayarkan. Tapi liciknya mereka, pajak tanahnya ini memang dibesar-besarkan yang akhirnya membuat para petani hampir sebagian besar penghasilannya atau hasil buminya diserahkan ke mereka, bahkan hanya sebagian kecil saja yang mereka nikmati kayak gitu. Nah, itulah dia soal nomor 6 nih Sobat Belajar. Jadi benar-benar harus diteliti ya kenapa tentang si tanam paksa ini kayak gitu. Oke, Kak Abi akan lanjut ke nomor berikutnya. Masih ada waktu Sobat Belajar. Nah, ini dia. Soal nomor 7, kita masih dihadapkan oleh pilihan ganda. Kita baca bareng-bareng ya. Kebiasaan sistem culture stelsel merupakan gagasan dari Johannes van den Bosch dan secara umum diterapkan di Pulau Jawa. Pelaksanaan sistem tanam paksa dilatar belakangi oleh hal-hal berikut nih Sobat Belajar. Kecuali apa? Nah, kita lihat lagi ya di sini. Kita lihat bareng-bareng. Nah, yang A, beban hutang yang alasan yang melatar belakangi adanya ini. Culture stelsel nih Sobat Belajar. A. Beban utang yang ditinggalkan VOC. Yang B. Pemisahan diri dari Belgia tahun 1830. Yang C. Sistem perdagangan yang tidak berjalan sepenuhnya. Kemudian yang D. Peperangan melawan Diponegoro. Terus kemudian yang E. Tersendatnya sistem pelaksanaan sistem pajak. Pajak tanah. Wah, ini gampang nih jawabannya kalau misalnya Sobat Belajar tahu. Silahkan dipikirkan beberapa detik, Kak Abi kasih waktunya sambil menjawab. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan bahas satu-satu nih, Sobat Belajar. Yang A, beban hutang yang ditinggalkan VOC. Wah, ini benar. Ternyata pada saat itu VOC kan sebagai perusahaan dagang Belanda ini yang
termasyhur pada saat itu ternyata juga mengalami banyak korupsi oleh para petingginya nih Sobat Belajar. Jadi semua keuntungan atau laba yang diperoleh dari perusahaan dagang VOC ini dikorupsi oleh para petingginya, petinggi-petinggi Belanda tentunya, yang akhirnya menimbulkan banyak utang nih di sana, kayak gitu aja. Salah satunya adalah untuk mengurangi beban hutang, kayak gitu. Makanya diadakan sistem culture stelsel. Terus kemudian yang B, pemisahan diri dari Belgia tahun 1830. Apakah iya? Kita tandai dulu ya. Kemudian yang C, sistem perdagangan yang tidak berjalan sepenuhnya. Wah, ini benar nih Sobat Belajar. Karena kan kalau misalnya berdagang kan pasti juga mereka mempunyai saingan di negara Eropanya. Mungkin di negara Hindia Belanda atau di negara Asia Timurnya mereka tidak memiliki saingan nih Sobat Belajar. Namun kan kalau misalnya di negara asalnya mereka juga pasti memiliki saingannya kayak gitu. Nah, ini merupakan benar ya. Terus kemudian yang D, peperangan melawan Diponegoro. Apakah peperangan Pangeran Diponegoro ini menjadi sebuah penyebab dari dicetuskannya yang namanya sistem tanam paksa? Kita titikin dulu. Terus kemudian yang E, tersendatnya sistem pelaksanaan sistem pajak. Nah, ternyata benar. Jadi pada saat VOC berjaya, banyak sekali warga daerah yang sendat nih, macet buat bayar pajaknya. Akhirnya mereka menggantikan sistem culture stelsel ini guna sebagai pembayaran pajak. Jadi kamu tidak usah bayar pajak, tapi kamu harus menanam tanaman ini, tanaman A, B, dan C. Nah, tanaman A, B, dan C 80% harus diberikan ke saya senilai pajak tersebut kayak gitu. Nah, ini merupakan benar yang E. Jadi yang masih kita pertanyakan adalah yang D, apakah yang B? Nah, jadi kalau untuk yang B, Kak Abi akan jawab di sini. Pemisahan diri dari Belgia tahun 1830 ini merupakan ini benar juga. Berarti yang kecualinya yang D. Jadi peperangan yang ada tidak sama sekali menjadi latar belakang dari tercetusnya sistem culture stelsel. Tapi justru malah yang ini, yang pemisahan diri dari Belgia. Karena pada saat itu Belanda berpisah dari Belgia, terus kemudian akhirnya membutuhkan banyak ekonomi, banyak uang yang lebih banyak lagi untuk memulihkan perekonomian di negara mereka, kayak gitu. Oke, ini adalah nomor 7. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih soal sebab akibat nih Sobat Belajar. Kita baca lagi ya. Untuk merangsang para bangsawan yang dijadikan sebagai pengawas-pengawas perkebunan untuk memperbesar jasa, Belanda menggunakan sistem persentase. Apakah benar? Terus kemudian sebabnya apa nih? Kita lihat sebabnya. Sistem persentase menjadi sumber penyelewengan dan pemerasan dalam culture stelsel. Wah, kalau misalnya Sobat Belajar udah tahu konsepnya culture stelsel, pasti gampang banget buat ngejawab ini. Kak Abi kasih waktu 5 detik deh buat ngejawab. Oke, 1, 2, 3. Oke, langsung Kak Abi jawab aja. Jadi di sini, jadi untuk merangsang para bangsawan ini memang benar nih. Jadi kayak bukan merangsang sih, lebih tepatnya kayak sebagai imbalan kayak gitu, sebagai uang ongkos jalan kayak gitu. Nah, mereka dijadikan sebagai pengawas-pengawas itu digunakan sistem persentase. Jadi kalau misalnya di wilayah A, misalnya di wilayah sebut saja di wilayah A, terus kemudian wilayah A ada yang namanya raja yang mengatur persentase tersebut ya. Akhirnya nah si pihak Belanda ini membagi hasilnya dengan sistem persentase. Nah, ini benar nih Sobat Belajar. Terus kemudian sebabnya apa nih? Sebabnya sistem persentase menjadi sumber penyelewengan dan pemerasan di dalam culture stelsel. Wah, ini enggak ya Sobat Belajar. Ini bertentangan. Nah, karena sejatinya sistem persentase bagi hasil ini justru malah nggak berdampak pemerasan untuk si pengawas-pengawasnya, untuk si bangsawan-bangsawannya, malah menguntungkan kayak gitu buat si pengawas-pengawasnya kayak gitu. Jadi ini salah pernyataannya. Oke, kayak begitu ya Sobat Belajar cara menjawabnya. Nah, Sobat Belajar nggak kerasa nih kita udah 45 menit membahas soal tentang masuknya negara-negara Eropa ke Indonesia, termasuk juga perkembangannya di Indonesia. Semoga dengan pembahasan tentang
negara-negara Eropa ini dan penjajahannya di Indonesia, Sobat Belajar semakin ngerti lagi nih kalau jawab soal-soal UTBK tentang masuknya negara-negara Eropa ke Indonesia. Oke deh Sobat Belajar, Kak Abi pamit undur diri dulu ya, karena belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!